Halo, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru kita telah terima hari ini ya. Kita tahu ya, setiap hari baru itu merupakan suatu berkat ya, karena kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lebih lagi ya. Kita bisa mengucap syukur ya. Kita bisa memohon ampunan. Kita bisa bertobat kesalahan kita di masa lalu, di hari kemarin ya. Jadi hari baru itu merupakan berkat baru bagi kita. Amin ya. Kesempatan baru yang diberikan kepada Tuhan, bersyukurlah. Karena saat kita bangun pagi hari ini ya, hari ini juga ada keluarga yang kehilangan ya. Bisa ayahnya, ibunya, orang yang terkasih, adiknya, orang yang dicintai, belahan jiwa ya, yang Tuhan izinkan untuk meninggalkan dunia. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita masih diberi kesempatan ya. Itu merupakan berkat baru, hari baru setiap hari ya, kesempatan untuk mengucap syukur untuk segala yang Tuhan telah berikan kepada kita, kesempatan-kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ya. Kita bisa mengucapkan pertobatan untuk setiap kesalahan di masa lalu, di hari kemarin, 1 jam yang lalu, kesempatan baru. Jadi kan kesempatan hidup itu seperti Daud ya. Daud itu tidak henti-hentinya merayu hati Tuhan. Setiap kesalahan yang dia buat, dia selalu merayu Tuhan ya. Jadilah seperti orang-orang yang dimaui Tuhan. Berbuat salah itu manusia itu memang seperti itu ya. Tetapi bertobat atau tidak itu pilihan masing-masing pribadi ya. Jadi bertobatlah, amin ya. Bertobatlah, karena Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati, maka bersihkan hati kita. Karena Alkitab mengatakan dari hati ya terpancar air kehidupan ya. Karena dari hati orang bisa merancangkan apa saja. Bisa merancangkan hal yang baik, bisa juga merancangkan hal yang jahat ya. Maka dikatakan di Alkitab, jagalah hati karena dari situ terpancar kehidupan ya. Itulah yang dikatakan di Alkitab. Dari hati setiap orang itu merancangkan hal-hal yang seperti apa itu dari hati. Bisa merancangkan kebaikan bagi anaknya, bagi pegawainya, bagi orang-orang sekitarnya. Bisa juga merancangkan hal yang jahat bagi orang-orang sekitarnya juga. Jadi jagalah hati setiap hari. Mau dipakai Tuhan, jaga hati. Tata hati setiap hari ya, untuk siap dipakai. Makanya ingat, tujuan kita cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Maka mau tidak mau kita akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka mau tidak mau kita akan menata hati. Kita akan selalu mengucap doa, memohon kemampuan ya dari Tuhan untuk menjaga hati agar selalu terpancar air kehidupan ya. Maka selalu ingat tujuan kita, satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka kita mau tidak mau akan melakukan kehendak Tuhan, mau tidak mau akan menjaga hati di mana itu semuanya terpancar ya. Apakah kita akan mereka-rekakan yang baik bagi orang lain, bahkan diri kita, ataukah kita akan mereka-rekakan yang jahat? Itu sudah dikatakan di Alkitab. Jaga hati karena dari situ terpancar kehidupan. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Makanya ingat tujuan kita ya. Cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel. Pasal yang ke-13 ayat 23 ya. Sampai 39, judul perikopnya, Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang di dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja ya. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun kemudian setelah kejadian itu ya, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor dan mengundang semua anak raja. Jadi semua anak Daud, saudara-saudaranya diundang semuanya, dari istri manapun ya. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pengawal-pengawalnya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Jadi
Absalom pun menghadap Daud dan menyampaikan maksudnya ini ya. Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Jadi Daud tidak mau pergi. Daud hanya memberi restu ya. Kemudian berkata Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawab, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkanlah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Ya, jadi ketika Daud tidak mau, Absalom minta Amnon dan saudara-saudaranya untuk ikut pergi ya, dan kemudian diizinkan ya. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Jadi di sini Amnon sudah direka-rekakan oleh Absalom untuk dibunuh ya. Dikatakan di sini Absalom memerintahkan orang-orangnya ya, dan itu yang benar-benar diperintahkan ya. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diberitakan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Jadi ketika hal itu dilakukan, Amnon dibunuh, anak-anak raja lainnya itu melarikan diri ya. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian, "Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos." Ya, jadi dikatakan di sini anak-anak Daud dibunuh ya. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka ya. Jadi anak-anak Daud dibunuh oleh Absalom. Maka berbicaralah Yonatan anak Simea kakak Daud, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati." Ya, jadi ternyata di sini dikatakan Yonadah ya, anak Simea kakak Daud itu memberitahukan bahwa yang dibunuh itu cuma Amnon, bukan anak-anak Daud lainnya ya. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya ya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Jadi di sini Yonadah ya memberitahukan kebenarannya, kan diberitakan semuanya mati, ternyata Yonadah memberitahukan hanya Amnon yang mati ya. Dan Yonadah juga mengatakan hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom ketika Amnon memperkosa Tamar adiknya ya. Itu yang dikatakan. Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya. Maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Jadi semuanya saat itu ketika anak raja itu datang tuh mereka menangis ya, nyaring, dan raja juga pegawai-pegawainya semuanya menangis ya, untuk apa yang dilakukan Absalom. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur, dan Daud berduka-cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah kepada Absalom sebab kesedihannya hatinya karena kematian Amnon telah surut ya. Jadi dikatakan di sini raja tidak marah lagi kepada Absalom ya, karena telah membunuh Amnon ya. Jadi dikatakan kematian Amnon yang membuat hati Daud itu sedih itu telah surut ya. Jadi ini yang terjadi saat itu ya, salah satu kisah ya yang terjadi pada kisah hidup Daud ya. Dan kiranya apapun yang diceritakan di sini bisa memberikan pembelajaran bagi kita ya, untuk melakukan hal-hal yang baik saja ya.
walaupun kita dipilih Tuhan atau apapun, kita tidak bisa semena-mena. Karena apa? Karena anak keturunan kita yang akan mendapatkan ya hal-hal yang tidak baik juga ya. Itu semuanya sudah diajarkan di kitab Taurat ya. Bahkan Tamar juga mengatakan jangan melakukan ini karena ini noda, belum pernah ada sebelumnya di Israel. Jadi orang-orang Israel itu sangat takut kepada Allah ya. Jadi mereka sampai menghafalkan ya, tidak belok kiri, tidak belok kanan ya. Bahkan Tamar juga saat itu sudah memperingatkan Amnon, bahkan bilang minta saja kepada Daud pasti Tamar diberikan ya. Jadi itu yang terjadi saat itu semua juga ada kesalahan dari Daud, karena dikatakan bahwa pedang itu akan ada di keluarganya karena dia telah membunuh Uria ya, suami dari Batseba. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin cinta Tuhan lebih lagi. Apapun yang ditulis di sini bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita tidak melakukannya, jangan mencobai Tuhan. Ya, amin, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Terima kasih banyak.